Ayah. Baik. Baik. Apa hadisnya tadi? Hadisnya belum disebutkan itu. Baik. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, 2920. Saya mau beri rumus begini. Ini penting, sebetulnya ini rahasia, tapi nggak apa-apa lah, malam ini diantara kita aja. Jadi Nabi sampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim, 3 huruf kali 10 berapa? 30. Perhatikan, saya berikan rahasia. Kalau orang hanya baca Quran, umumnya orang sekali baca. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Selesai. Tapi penghafal Quran mustahil sekali baca. Dia akan berkali-kali membacanya sampai merasa kuat dengan ingatannya. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi dzalikal kitab. لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Berapa huruf, Pak? Wah, itu mah harus yang pinter ngitungnya. Kalau saya banyak. Masya Allah. Nah, kadang-kadang ada orang yang diinginkan oleh Allah bukan segera cepat hafal, tapi supaya banyak mendapatkan pahalanya. Hei fulan, saya berikan pada dia 10 menit dia hafal ayat ini, karena dia sudah banyak amalan sebelumnya. Dia sudah banyak salat tahajud, dia banyak puasa, dia banyak sedekah. Kamu belum cukup. Kemarin kamu banyak dosa yang harus ditutup dulu. Kamu jangan lupa, di depan itu ada ajal yang segera menanti. Saya ingin berikan pahala lebih daripada si fulan. Allah berikan lebih pahalanya. Kadang-kadang ada yang diinginkan oleh Allah bukan cepat mendapatkan hafalan, tapi cepat mendapatkan kumpulan pahala untuk menutup dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Saat itu diselesaikan kemudian, maka Allah akan bukakan segala kemudahannya. Dan hebatnya, orang yang mengalami kesulitan 2 kali lipat dari penghafal biasa, maka pahalanya diberikan double dari yang sebelumnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Maka orang yang terbata-bata membacanya, mengeja hurufnya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari yang lancar. Alif lam mim. Yang ini alif lam mim. Yang pertama 30, yang kedua kali 2 lagi. 60 dia dapatkan sebagai apresiasi dari kesungguhannya. Kalau Allah sudah memberikan Anda berlipat pahala, belum juga Anda mau membacanya, maka dengan cara apa lagi Allah harus mengampuni dosa-dosa kita. Kadang-kadang setiap peristiwa tidak harus dibaca dengan akal, tapi ada bagian iman kita yang meneduhkan keadaan jiwa kita. Sekira itu, apalagi Ramadan. Ramadan itu pahalanya beda. Lebih dahsyat lagi ya. Lebih besar. Ada di Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung. Betul. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Orang yang puasa meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untukku. Dia puasa karenaku, maka aku yang berikan ukuran pahalanya. Yang standar nggak berlaku lagi. Standar itu kalau Anda kerjakan kebaikan, standarnya 10. Misal, Anda sholat, setiap selesai sholat dapat 10 pahala. Sholat disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat disebut dengan hasanah. Rumus Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu hasanah mendapatkan 10 kali lipat darinya. Ramadan tidak. Perhatikan, wa ana ajzi bihi. Saya yang langsung memberikan ukuran pahalanya paling minimal wal hasanatu bi asyri amthaliha, 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda baca Quran nanti insyaallah di bulan Ramadan, itu satu hurufnya bukan 10 lagi, paling minimal 100 setiap hurufnya. Dirugi kalau ada orang tidak membaca Quran di bulan Ramadan.
Kalau Anda punya dosa misalnya 99, minimal bacalah 1 huruf. Nun. Lumayan. Masih untung 1. Apalagi kira-kira? Jadi saya mengerti kenapa saya nggak hafal-hafal. Berarti dosa saya sangat banyak. Ada juga yang belum tentu dosanya banyak, Kak. Ada. Kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal sih tidak. Hanya belajar mengenal beliau, ya. Oh, iya. Berarti sudah sering mempelajari ini. Baik. Umar itu keseluruhan menghafal 20 tahun Al-Quran. Tapi Umar sangat jenius. Bahkan ada seorang pemikir liberal, namanya Toha Hussein. Lahir di Mesir, itu menulis buku Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Seorang liberal, liberal di luar itu pintar-pintar, Pak. Hafal Quran, tahu hadis. Makanya kalau mau dibelokkan agak cepat sadar lagi. Kalau liberal di sini itu agak ketinggalan jauh. Quran tidak hafal, hadis tidak tahu, tapi maksa jadi liberal. Ya, sebetulnya agak ketinggalan karena zaman Nabi sudah ada orang liberal namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Itu ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Asalnya ada seorang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi, masuk Islam tapi masih suka baca Taurat yang sudah menyimpang. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa masih pergi ke sinagog baca Taurat? Kata Ka'ab ini, Quran kan wahyu dari Allah. Taurat wahyu dari Allah. Sama-sama dari Allah. Taurat turun ke Nabi Musa, Musa Nabi. Al-Quran turun kepada Muhammad SAW, beliau Nabi. Apa bedanya? Kan sama-sama Quran, sama-sama wahyu, sama-sama Nabi diturunkan kepadanya. Apa bedanya? Liberal. Di pemikir liberal sudah ada. Dulu sudah ada, 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada orang ikutan liberal sekarang, dia sebetulnya bukan maju, dia orang telat. Terlampau terlambat. Ya kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman. Dia kembali pada 15 abad yang lalu. Maka dilaporkan pada Nabi, kata Nabi, laukana Musa hayyan, kalaupun Musa masih hidup, dia akan tunduk pada risalah yang telah diturunkan kepadaku. Maka ditinggalkanlah, sadar dari liberalismenya, ditinggalkan pemikirannya, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan ditinggalkan pemikiran yang demikian. Ka'ab, seorang liberal, hafal Quran, tahu Taurat, begitu diingatkan Nabi, taubat dia. Orang liberal sekarang, Quran tidak hafal, hadis tidak tahu, Taurat tidak pernah kenal, diingatkan, malah nekat makin liberal. Orang-orang semacam ini, mohon maaf, barangkali ia terlampau telat dalam kehidupannya.